Cremonese AS Roma seperti apa peluangnya? Lah, Roma kan nggak pernah kalah kalau lawan tim Itu lemah. maksud gua, tim terbaik. Kalau gua ngomong nggak enak Roma gua. tuh kalahnya lawan Milan, lawan Inter tuh baru kalah. Milan dan Inter nih mungkin sedikit lebih inilah. Nilainya lebih mewah gitu derbynya di Value-nya lebih tinggi ya? Iya, iya. Nomor 1 derby Milan, nomor 2 kalau gue bilang derby Roma, derby della Capitale. Fratelli d'Italia. Gue udah pakai bajunya. Baru mau gini dia nyanyi lagu kebangsaan Italia Alah lagi. bro. Tapi ini menjadi satu momen Italia. Nanti kita bahas lah ya. Tapi kalau melihat dari Serie A kan sudah libur nih, libur FIFA Match Day. Lagi kenceng-kencengnya nih. Iya, betul, Wah, AC Milan, Inter Milan, AS Roma, dan Napoli di atas lah. Iya. Apakah pengaruh masuk ke pekan ke-12? Ya pasti ngaruh ya. Inter, Roma ini kan lagi on fire nih. Ini takutnya mereka keganggu momentumnya, apalagi banyak pemain mereka kan tampil di timnas. Kemudian kita juga punya kesempatan menunggu ini nih pelatih baru. Siapa? Atalanta dan Fiorentina. Ya Kan ini pelatih baru. Mungkin mereka akan langsung ada apa ya, shock terapi lah nanti di pertandingan pertama pelatih baru. Kemudian tim-tim yang lagi goyang lah kayak Napoli menutup masuk ke libur tuh dengan kondisi yang nggak bagus ya. Jelek. Antonio Conte marah-marah sendiri sama pemainnya. Milan juga gitu, nggak bagus karena cuma imbang 2-2 lawan Parma. Jadi kita tunggu nih jeda internasional ini akan membawa perubahan apa nanti di pekan ke-12. Apalagi ada pertandingan big match. Buat La Grande kota Milan ya? Iya, betul. Ada Inter lawan Milan. Betul. Derby. Buat kota Roma juga penting itu. Nah, betul. Siapa Roma yang menang atau seri atau seperti apa? Kita bahas dulu ada beberapa prediksi karena memang tidak ada pertandingan, jadi kita boleh ya berprediksi. Preview. Sekarang preview. Oke. Jadi host aja lu. Oke, yang pertama Udinese lawan Bologna. Iya. Ini mungkin Bologna karena dia lagi di papan atas ya. Peringkat kelima, kemudian Bologna 8 pertandingan terakhir nggak pernah kalah. Ini salah satu tim kuda hitam yang semakin inilah, kalau gue bilang ya, semakin memperlihatkan bahwa dalam beberapa musim terakhir itu bukan kebetulan lah ketika Bologna. Konsisten ya? Iya, betul, konsisten juara Coppa Italia musim lalu, kemudian pernah juga musim lalu tampil di Liga Champions walaupun nggak terlalu bagus ya hasilnya, tapi ini memperlihatkan bahwa konsistensi penampilan Bologna ini udah makin oke nih, dan ini peluang bagus buat mereka menghadapi Udinese yang juga yang tidak begitu bagus malah performanya karena dalam beberapa pertandingan terakhir mengalami kesulitan, juga kalah juga ya terakhir ya. Tapi Bologna 5 pertandingan terakhir tidak pernah kalah ya. Betul. Mereka menang 3 kali, draw 2 kali. Pelatih padahal bukan Thiago Motta ya. Bukan, si Italiano. Maksudnya baru tapi bisa cepat beradaptasi. Betul. Ini salah satu, itu tadi yang gua bilang itu kuda hitam yang benar-benar mengganggu inilah ya, mengganggu peta kekuatan di Liga Italia. Dan sekarang Bologna mungkin ini start yang bagus menghadapi Udinese karena berikutnya mereka akan mulai menghadapi jadwal yang lebih berat lagi lawan-lawannya. Oke, dari rekor pertemuan sejak tahun 2003 juga, dari 39 kali pertemuan Udinese menang 16 kali, Bologna 10 kali, 13 kali draw. Tapi track recordnya atau tren positifnya ada di Bologna ya? Bologna kayaknya ya. Jadi, tapi kita harus hitung juga ini main tandang ya. Dan Udinese ini cukup alot juga nih kalau main di kandang nih, agak repot juga buat Bologna nih. Jadi berapa persen? 45-55 lah kalau gue bilang. 45-55. Iya, Bologna sedikit tipis lah. Gua 60-40. Bologna. Bologna. Jadi Bologna menang. Memang sih peluangnya sih kayaknya. Tapi menang ya? Menang ya? Oke, jangan jual rumah ya. Oke, Cremonese AS Roma. Ini gua mau ngomong nih. Kalau gua nggak objektif. Lu yang ngomong deh. Kalau Cremonese AS Roma seperti apa peluangnya?
Lah Roma kan nggak pernah kalah kalau lawan tim itu lemah. Maksud gua, tim terbaik kalau gua ngomong nggak enak Roma gua. tuh kalahnya lawan Milan, lawan Inter tuh baru kalah. Kalau yang kayak gini-gini mah aman Roma. Iya, udahlah ini menang ini. Tapi Cremonese lagi dalam tren negatif nih. Nah, iya betul. Mungkin sejak kiper kita ya, Emil Audero cedera. Iya, sekarang udah main lagi Audero, tapi sejak Audero cedera tuh kayaknya pertahanan Cremonese agak rentan gitu ya. Padahal ini tim yang sempat ngalahin Milan di pekan pertama, sempat cuman kalah 1 kali dalam 8 pertandingan setelah itu, tapi sekarang 2 kali pertandingan terakhir kalah terus dan ini kesempatan bagus buat Roma. Tapi dari tahun 2022, 4 pertandingan, Cremonese menang 2 kali, Roma menang 2 kali. Iya. Mereka tidak pernah seri. Iya. Apakah itu bisa menjadi acuan nggak? Nah, beda lah, jauh lah, jangan itu nggak masuk hitungan. Yakin banget ini. Kalau Roma sih gue yakin ini karena Gasperini sih, faktor Gasperini lah. Kita bisa lihat Atalanta jadi kayak apa ditinggal Gasperini, hancur lah. Sekarang di Roma, pertahanannya kuat banget Roma. Salah satu yang terkuat selain Arsenal ya? Betul, betul. Dan itu adalah modal mereka. Dan itu tadi, Roma jarang sekali kepleset. Romanya Gasperini itu jarang sekali kepleset di pertandingan-pertandingan kayak gini. Jadi, gue sih yakin ini kesempatan bagus buat Roma untuk menang sih. Ya, meskipun Roma terganggu dengan beberapa pemain yang cedera ya. Iya, Dybala masih belum main. Ya, betul. Dan berapa persen kalau lo melihat? 40-60 malah ini kayaknya nih. Untuk Roma? Roma. Oke. Lu kan nanya gua. Ya, tadi kan lu bilang sendiri nggak objektif. biar natural jawabannya. Jangan-jangan 20-80 nih dia nih. Tahu aja lu. Gua 80-20. Benar Roma lah ya. Maaf ya. Bang Emil harus kebobolan lagi nih. Tapi emang Cremonese lagi dalam tren negatif, mulai terasa ya. Betul. Mereka tim promosi rada susah nih. Iya, biasalah. Startnya bagus, tapi kalau udah kelamaan mulai mulai goyang nih. Tim-tim promosi. Setuju gak Romanisti? Gue 80-20. Apa harus yakin ya? Yakin. Padahal menangnya cuma 1-0. Iya. Roma jarang menang gede, tapi yang penting menang. Alright, kita masuk ke partai berikutnya. Yang juga ditunggu-tunggu ya, Napoli lawan Atalanta. Iya, ini tadi kita bahas Atalanta punya pelatih baru. Kita akan tunggu bagaimana kiprah dari pelatih baru ini. Kemudian Napoli malah masuk ke libur dengan kondisi yang kurang bagus ya. Mereka kalah dari Parma. Kemudian Antonio Conte pelatihnya nih nggak kayak biasanya lah. Dia mengkritik pemainnya sendiri. Kemudian menyalahkan pemainnya sendiri. Situasinya nggak bagus di Napoli karena sempat beberapa hari selama jeda libur itu Conte itu pergi, dia nggak mendampingi tim, dia pulang ke Turin, baru kembali beberapa hari kemudian, dan ini memperlihatkan bahwa ada situasi yang nggak enak nih di kamar ganti Napoli nih. Ini ya untungnya mereka ketemu Atalanta yang nggak juga dalam kondisi yang nggak bagus, tapi kita tahu setiap pergantian pelatih itu kadang-kadang sering bikin ini ya kayak shock terapi lah buat sebuah tim. Jadi apalagi Rafael Palladino, kita tahu ini pelatih yang sukses waktu di Monza, sukses juga waktu di Fiorentina 2 musim yang lalu. Siapa tahu libur 2 minggu ini dia bisa mempersiapkan tim dengan lebih baik dan membuat kejutan nanti di kandang Napoli. Ya, Ivan Juric ini pelatih lamanya 5 pertandingan nggak pernah menang ya. Tapi Atalanta memang seperti lebih dari shock terapi ini. Apa saja kehilangan Gasperini, pelatih penggantinya jauh dari harapan. Iya, dari awal sih kalau gue sih agak heran juga kenapa Ivan Juric yang dipilih gitu. Ivan Juric ini kan musim sebelumnya dipecat Roma. Pindah ke Southampton dipecat juga. Jadi nggak pernah menang lagi di Southampton. Iya, itu nggak ada alasan sih kenapa Ivan Juric gitu. Dan akhirnya terbukti sih. Memang Atalanta sempat nggak kalah gitu ya, tapi kebanyakan imbang. Dan akhirnya 2 kekalahan terakhir itu akhirnya menjadi vonis terakhir buat Juric. Memang nggak pantas nih pelatih ini untuk menangani tim yang udah dibangun susah payah oleh Gasperini sih. Ini kasihan nanti hasil kerjanya si Gasperini bisa rusak nih. Padahal dia meninggalkan tim yang nggak berubah lah istilahnya. Paling ya si Retegui yang pindah, tapi kan masih ada Charles de Ketelaere, masih banyak pemain-pemain inti mereka yang bertahan. Lokman. Jadi gue pikir sih tepat kalau Atalanta langsung mengubah pelatih setelah 2 kali kalah terakhir karena jangan sampai tambah parah lagi ya. Ya, tapi melihat dari Atalanta di posisi ke-13 yang
dalam 10 musim terakhir tuh mereka selalu ada di 6 besar, Betul, bahkan betul, 4 besar, betul, bahkan betul. runner up ya. Iya, iya. Ini mampu bangkit nggak menurut Wid? Ya, untungnya itu tadi, ini di bulan masih di bulan November, masih panjang perjalanan. Jadi Atalanta juga nggak terlalu jauh tertinggal dari puncak klasemen. Mudah-mudahan Palladino bisa memperlihatkan tangan dinginnya lagi seperti waktu dia menangani Monza dan Fiorentina. Kalau itu terjadi, kalau klop nih antara pemain dan pelatih, siapa tahu Atalanta materinya bagus kok. Bisa bersaing lah untuk peringkat masuk zona Eropa masih bisa lah. Peringkat 6, peringkat 5 tuh masih bisa. Tapi kalau dengan pelatih yang tepat gitu. Nah, mudah-mudahan si Palladino ini tepat ya buat Atalanta. Kalau Napoli sama tidak ada De Bruyne, seberapa lama mereka akan adaptasi? Iya, itu jadi kendala juga buat Napoli. Dan ada lagi kabar buruk, si Anguissa juga cedera 3 bulan. Pemain jangkar lagi. Iya. ini makanya ini Napoli benar-benar goyang nih. Masuk nanti kompetisi dimulai lagi, gua sih takut hasil-hasil buruk akan kembali terjadi kepada Napoli. Apalagi juga mereka kan membagi konsentrasi ke Liga Champions. Di Liga Champions posisi 24 atau 25 gitu. Jauh ya. Gawat, masih jangan-jangan nggak lolos gitu si Napoli. Jadi pasti mereka juga akan fokus 100% membagi ke Liga Champions dan itu mengganggu sih. Beda dengan Napoli yang musim kemarin. Musim kemarin ya cuma Liga bisa leha-leha gitu. Nah, sekarang udah waktu latihan tuh udah nggak ada. Jadi selesai pertandingan Minggu, Senin tuh mungkin kalau misalnya main away di Champion udah harus berangkat ke kandang lawan gitu ya. Udah nggak ada waktu spa. Udah nggak ada waktu untuk latihan. Spa, karaoke gitu. Nah, udah ya apalagi itu biliar juga udah kan. Masuk biliar. Oke, berarti Napoli Atalanta berapa Wid? Imbang sih kalau gua. Bang, lu ikut-ikutan gua lu. Imbang kayak ini. Gue tadi di otak gue tuh gue bilang seri nih, karena pelatihnya Atalanta ingin poin pertama. Iya, itu tadi biasanya shock terapi sih. Kalau pelatih baru tuh langsung bagus lah biasanya kalau sebuah tim ditangani pelatih baru. Berarti imbangnya banyak gol atau tanpa gol? Mungkin nggak banyak sih, mungkin. Tapi ada gol ya? Iya, 1-1 mungkin ya. Gua imbang tanpa gol ya. Ini main aman nih pasti nih. Ya kan, yang satu kehilangan banyak pemain kunci, gak mau kehilangan poin. Yang satu pengen nunjukin sebagai pelatih baru. Iya. Jadi seri ya, sepakat ya. Oke, yang terakhir tentunya pertanyaan akan kita bahas. Nggak terakhir sih. Nah, tapi ini menarik karena Inter menghadapi Milan adalah derby, salah satu derby panas di Italia. Iya. Ini sudah ditunggu-tunggu nih derby kali ini karena ditunggu-tunggu Wid sama keluarganya. Inter peringkat pertama, Milan peringkat 3, yang jarak poinnya nggak terlalu jauh. Artinya kalau Inter menang makin jauh mereka. Kalau Milan menang, Milan geser Inter. Itu aja, sesimpel itu gitu. Dan kalau melihat tren juga menarik nih, karena Inter lagi bagus-bagusnya sekarang. 8 pertandingan, 7 kali menang, 1 kali kalah doang. Kemudian di Liga Champions menang mulu. Inter lagi on fire lah. Mungkin Inter kayak di bulan Februari Maret tahun lalu lah. Ini yang kayaknya bisa ngalahin siapa aja, Barcelona aja dikalahin gitu ya. Jadi ini Inter masuk ke pertandingan ini dalam kondisi sangat bagus. Pemainnya juga top-top di tim nasional masing-masing. Lautaro Martinez cetak gol, Calhanoglu cetak gol. Kecuali yang di ini. Kecuali yang di sini. 5-5-nya main, tapi gue lihat mungkin ada satu pemain yang akan menjadi headline ya. Francesco Pio Esposito. Ini juga dipercaya kemarin waktu menghadapi Norwegia. Betul. Dan cetak gol dan cukup konsisten ya. Bagus. Di pertandingan sebelumnya juga mencetak gol. Jadi ini salah satu bintang masa depan lah. Tapi kalau untuk derby, gue sih agak ragu sih Esposito ini jadi pemain inti sih, karena mungkin masih si Lautaro sama si Thuram mungkin ya. Thuram kabarnya sudah fit, jadi mungkin bukan Boni lagi yang jadi starter, tapi mungkin Thuram. Kalau melihat dari Milan, apakah Allegri Ball akan berjalan sukses nih di alam derby? Kalau Milan ini, Milanistinya tuh menunggu-nunggu. Milan yang seperti sebelum Oktober. Karena kan mereka penampilannya agak turun sejak jeda Oktober ya. Waktu itu si Pulisic, Rabiot cedera. Langsung keganggu tuh performa Milan. Kebanyakan seri, kemudian di comeback terus sama tim-tim lemah gitu ya. Tapi kalau nanti bagus mainnya. Jadi Pulisic kemarin juga udah main di uji coba lawan Virtus Entella di selama jeda. Pulisic, Rabiot nggak dipanggil tim nasional, jadi mereka bisa fit kayaknya nih. Dan kalau Pulisic, Rabiot main sebagai pemain inti, mungkin kita akan melihat Milan sebelum Oktober gitu yang menang-menangan terus. Dan itu tadi rekornya Milan kan lawan tim kuat
Betul. Belum pernah kalah loh. Draw, menang, Ya. draw. Atalanta, Sorry. Juve, Napoli, Roma. Roma, semua nggak kehilangan poin gitu, nggak kalah Ya, gitu. ya, Jadi ya. bisa optimistis lah Milan. Walaupun Inter juga tadi yang kita sebut mereka juga sedang on fire gitu. Seberapa besar lo lihat faktor no teknis dalam derby della Madonnina? Pasti besar ya. Detail-detail pertandingan tuh kalau pertandingan kayak gini pasti gede gitu. Dan kita juga lihat begitu cepat rodanya berputar gitu. Kita pernah ingat belum lama Inter menang terus 6 derby itu. Ya. Sampai Milan sih kayak kali nangis kali tuh ngelihat waktu Inter masih juara, waktu Milannya jadi tuan rumah gitu di Oke. San Siro. Itu Inter menang dan memastikan diri jadi juara. Tapi kemudian dari 6 kali kalah terus ini sekarang malah Milan 5 pertandingan terakhir nggak pernah kalah dari Tuh, Inter. tapi 3 kali seri. 3 kali seri, 2 kali. 2 kali seri ya? Jadi di Supercoppa dia menang, di Coppa Italia musim kemarin juga 2 kali ketemu imbang dan menang gitu ya, di Liga Italia juga menang. Jadi Milan nih cukup optimistis lah untuk bisa mengambil lagi puncak klasemen nanti. Jadi Nerazzurri atau AC Milan yang menang? Imbang sih. Imbang? Iya. Lo yakin lo? Iya, imbang. Imbang udah bagus lah kalau buat Milan ya. Inter kan tuan rumah nih Ya. hitungannya. Jadi Ya. kalau imbang udah lumayan lah buat Gua 60-40 Inter. Inter. Karena gue lihat ya faktor kandang aja ya. Iya, Ini faktor iya, kandang iya. nih. Iya, iya. Tapi memang cenderungnya sih seri. Tapi kalau gue berani lah biar beda malu. 60-40 gue pegang Inter. Dan Esposito cetak gol nih. Berarti golnya menit-menit terakhir dong. karena Milan kehilangan siapa di tengah? Si siapa? Milan kehilangan pemain nggak di tengah? Nggak ada. Ada ya? Malah Full lengkap. Si Modric ada, si siapa? Rabiot mungkin akan main jadi starter. Oh, Rabiot maksud gua. Mungkin Fofana sih. Fofana nih. Apa-apa. Kuburannya ada Fofana ini. Gak apa-apa. Fofana nggak main malah lu seneng. Gua kan? ngeri Fofana. Oke, jadi gua 60-40 ya untuk Inter. Iya. Sorry ya Milanisti, ini kan hanya prediksi. Oke, melihat hasil jadwal pertandingan di Giornata ke-12 Serie A Liga Italia. Cagliari menghadapi Genoa, kemudian Udinese menghadapi Bologna, Fiorentina menghadapi Juventus. Oh, kita nggak bahas ya. Tapi ini kayaknya Juventus Iya. lah ya. Iya, kayaknya Juventus. Juventus Fiorentina ya sama kondisinya seperti Pelatih Atalanta, baru. punya pelatih baru Paolo Vanoli, tapi mungkin udah agak terlalu parah lah kondisinya Fiorentina kalau kita bandingkan dengan Atalanta ya. Ya, Dan sekarang ya. apalagi lawannya Juventus yang lagi anginnya lagi bangkit juga nih. Ya, terus kemudian Napoli Atalanta, Verona lawan Parma, ada Cremonese AS Roma, Lazio menghadapi Lecce, Ya. Inter Milan menghadapi AC Milan, Torino menghadapi Como. Wah, ini rame nih. Como kalau bisa menang bisa naik lagi. Iya, betul. Dan Sassuolo menghadapi Pisa. Iya, ini kesempatan Bang Jai Itses untuk menang lagi ya. Ya, ini tentunya klasmen ya, Wit. Iya. Sampai Giornata ke-11, ini menarik kalau melihat dari Ketat 1 banget ya. sampai 1 sampai 5 itu cuma dibedakan 3 poin. ya. Peringkat 1, 2 itu sama poinnya 24, kemudian 22 Milan dan Napoli di peringkat 3, 4. Jadi ketat nih. Ya, ketat kayak jersey kita lah. Nah, Ketat. Ketat makanya. Kalau dipakai Leo kayaknya nggak gini ya, Wit nggak ya? gini, Oh. nggak gini. Ini contoh aja ini, barang Iya, contoh. iya. Ini kalau dipakai Barella juga nggak gini ya. Ini kenapa jadi ketat ya baju gua? Alright, tadi kalau melihat derby, Wit, gua Iya, menarik. Tawa TV kali ini membahas mengenai bermacam-macam derby, Derby, ya. di Italia. Kita Iya, sudah iya. bahas derby della Madonnina. Iya. Tapi apa mungkin yang bisa lo lihat yang menariknya apa yang menjadi sorotan media? Kalau derby della Madonnina nih ya sekarang bisa dibilang derby yang paling ini ya, paling elit lah di Italia karena kedua tim ini sama-sama prestasi. Ya mungkin Roma dan Lazio ada di sedikit levelnya di bawah derby gitu ya, derby della Madonnina karena itu tadi Milan Inter ini cukup bersaing, jaraknya nggak terlalu jauh. Di papan atas. Iya, beda dengan kayak Juventus sama Torino. Itu kan udah mungkin Torino di zaman dulu mungkin oke gitu ya, Oke. tapi sekarang kan memang mereka harus diakui agak tertinggal daripada Juventus. Roma Lazio ini ketat. Derby della Capitale itu ketat, cuma mereka jarang berkompetisi di titik-titik terakhir di kompetisi antar klub Eropa gitu. Oke. Jadi Milan dan Inter nih mungkin sedikit lebih inilah nilainya lebih mewah gitu derbynya di Value-nya lebih tinggi ya? Iya, iya. Nomor 1 derby Milan, nomor 2 kalau gue bilang derby Roma, derby della Capitale. Oke, dalam derby della
Madonnina ada rekor-rekor yang menarik ya. Paolo Maldini menjadi caps terbanyak ya. Ya, 56 kali main loh. Woi, ini pemain paling ganteng sepanjang sejarah Italia ya. Yang nomor 2-nya Inter, Javier Zanetti. Oh, pas ya. Iya. Dua memang legend. bosen dah lihat Maldini lawan Zanetti. Betul. Terus pencetak gol terbanyak Seva. 14 gol ya? 14 gol. 14 gol. Dan juga ada kemenangan terbesar. Apakah juga akan terulang kembali di pertandingan besok? Kala itu Milan menang 6-0. Iya, Kok betul. bisa 6-0 ya? Iya, itu aneh tuh. Karena itu tim yang jelek juga sebetulnya Milan itu. 2001 kan? Iya, itu kan dilatih Cesare Maldini kalau nggak salah ya. Sedangkan Inter juga memang parah sih. Marco Tardelli waktu itu si ininya. Ya. Pelatihnya. Kemudian tapi untungnya Milan waktu itu si ininya lagi on fire banget si siapa? Serginho. Serginho. Bikin 4 assist sama 1 gol. Ya. Itu lagi top-topnya lah. Dan kita mungkin ingat si Gianni Comandini lah. Ya, yang di derby itu dia mencetak gol pertama, tapi abis itu udah hilang itu pemain udah nggak ada lagi. Tapi kalau era-era itu kita kan nggak pernah siaran di bagus, Wit. Iya. Kita di Kita dapatnya Modena. Di tim burem mulu. Tim kompor, tim Perugia, kompor itu ya merek Allah. kompor apa klub itu? Modena. Waktu itu kita masih kurus, guys. Masih kurus dan masih hitam kita ya, berdua. Alright, kita lihat. Ya ketawa semua nih. Ya, rivalitas berikutnya di Italia adalah Derby d'Italia ya. Ya. Ini yang paling terkenal di Eropa ya. Betul. Ini sebetulnya unik karena bukan derby satu kota, tapi menjadi salah satu derby utama di Italia karena itu tadi. Ini 2 tim besar, mereka juga prestasinya di domestik terutama ya. Ini paling memang 2 tim yang paling teratas gitu. Ya. Milan bahkan kalah dari Inter kalau soal urusan trofi domestik. Jadi sangat tepat ketika disebut ini adalah derby yang mewakili Italia. Ya. Artinya 2 tim terbaik Italia bertemu di sini. Dan itu apa yang menarik? Kalau melihat dari pencetak gol terbanyak ada Giuseppe Meazza yang namanya jadi stadion ya, nama stadion ya. Betul. Buat Inter 12 gol. Wih. Juga ada Roberto Bonisenya. Iya. Dan ini mungkin yang di era 90-an lah kita ingat lah betapa ininya ya, betapa panasnya waktu itu Inter gagal jadi juara karena penalti nggak dikasih. Kemudian Calciopoli juga kita ingat ceritanya kayak apa yang membuat rivalitas Inter sama Juventus tuh kayak apa gitu. Karena ada yang dilepas gelarnya kan. Juventus merasa gelarnya dirampok. Inter merasa ya Juventus sudah curang dari lama gitu Calciopoli. Ini sampai sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang Juventus masih menganggap Scudetto-nya Inter di musim 2005 itu masih punya mereka gitu. Betul. Jadi kalau di Wikipedia misalnya 30 berapa dia nambah 1 gitu Juventus. Ngakunya masih itu. Iya. Itu versinya fans Inter dan juga fansnya Juve beda Iya. Nah, kalau juga hasilnya juga pernah 91 Wit, tahun 1961 ya pasti semua dari di studio ini belum lahir. Iya, itu udah lama sih. Kalau sekarang sih udah kayaknya jarang sih pertandingan yang skor kayak gitu ya. Apalagi Juve lawan Inter ini udah ketat sih udah. Apalagi Italia harus ngalahin 9-0 Norwegia itu nggak mungkin ya. Iya, itu. Dia pelan-pelan masuk ke sana nih. Nanti. Belum pelan-pelan. Kasih dulu tipis-tipis. Dan derby della Capitale salah satu derby yang bikin gua menangis. Karena gua pernah nonton langsung di Olimpico dan kalah. Iya. Ini yang paling panas sih kalau gua bilang ya. Paling panas, paling rivalitas itu ya soalnya udah dibentuk sama politik sih. Iya. Awalnya tuh. Iya. Jadi ya macam-macam lah. Mungkin penggemar Liga Italia bisa bacalah cari ininya, cari ceritanya. Tapi memang di latar belakangi politik gitu ya. Jadi panasnya sampai sekarang gitu. Dan ini kalau gue bilang sih lebih panas daripada Milan Inter sih kalau untuk intensitasnya ya. Secara politik atau secara sepak bolanya? Ya sekarang secara sepak bolanya juga kita bisa melihat bagaimana ketika pemain Lazio atau pemain Roma cetak gol mereka meluapkan emosinya seperti itu gitu ininya. Mungkin kalau di Liga Italia nggak juara nggak apa-apa, tapi jangan kalah dari Roma gitu. Itu dia. Kalau misalnya Lazio, kalau Roma sebaliknya. Betul. Boleh nggak juara tapi jangan sampai kalah dari Lazio. Dan di sana itu kalau teman-teman yang mungkin udah tahu ya. Waktu derby itu hanya dibedain satu jalan, Wit. Iya. Dan dijaga oleh betul. Kuda-kuda tinggi-tinggi tuh. Polisi-polisi berkuda tuh. Jadi gue pernah tuh nyasar. Rono, jorene, Rono gitu. Bahasa Itali gue nggak ngerti ya. Jadi gue pakai baju Roma nggak boleh kesana karena di situ kafe-kafenya Laziale. Iya. Oh, gue bilang Rono. Gitu ya. Yang paling gue inget juga itu jagoan lu Totti yang waktu dia selfie
2015. Itu ini banget ya, berkesan banget gitu. Dia merayakan gol 2-2 padahal waktu itu Roma nggak menang, tapi begitu berartinya golnya Totti. Waktu itu derby ke-40 dia atau berapa gitu dah. Yang di selfie tapi mukanya setengah. Iya. Aduh, Totti gimana sih? Dia gaptek kali ya, setengah doang. Ya, itu menjadi derby yang menarik, salah satu derby dan sudah 66 kali Roma menang, 48 kali Lazio menang dan draw-nya 63 ya. Nah, ini kalau melihat dari pernah juga 5-0 ternyata atau 3-3 tapi wah itu kita belum dibelikin juga sama orang tua kita ya. Orang tua kita juga belum lahir itu. Sudah 3-3 ya. Masih TK juga bokap gua kayaknya itu. Iya, itu jadi rekor menarik tapi tentunya top skorernya adalah Totti ya. Totti. 11 gol. Totti. Iya, dan agak sulit ya untuk mengejar Totti karena sekarang yang paling dekat mungkin si Ciro Immobile tapi masih agak terpaut jauh sih ya. Tapi kan dia udah nggak di Lazio. Iya, makanya ini agak sulit untuk mematahkan rekornya Totti. Dan Lazio Silvio Piola. Ya, 7 gol. Oke. Derby lain, Wit, apa yang menarik di Itali? Kalau yang satu kota ada Juventus Torino, Derby della Mole. Kemudian ada yang paling terkenal mungkin Sampdoria Genoa, Derby della Lanterna. Cuma sayangnya sih udah kita mungkin nggak akan lihat lagi dalam waktu dekat nih karena Sampdoria udah musim ini udah mau degradasi ke Serie C nih. Udah peringkat bawah di Serie B, jadi sementara Genoanya masih di atas, mungkin kita akan masih menunggu lama lagi sampai derby ini terjadi lagi. Kemudian juga ada yang rame juga Napoli dan Roma, Derby del Sole. Kemudian dulu waktu masih ada Palermo, masih ada Catania, itu ada Derby della Isole gitu ya. Itu macam-macam lah ininya. Derby banyak gitu. Cuman yang apa namanya? Yang signifikan memang cuma Derby Milan, Roma, dan Juventus. Mungkin tadi kalau bilang Sampdoria sudah tercacar jauh, biar ada Derby della Lanterna, dia harusnya minta sponsornya Carabao. Karena tim ini mendukung banyak tim yang dari Liga Bawah nih. Ke atas. Mungkin dia telepon bisa lewat saya nanti mungkin ya. Kalau yang petinggi Sampdoria nanti saya hubungkan dengan Carabao ya. Boleh. Saya dapat persenan nanti. Oke, kita masuk. Aduh, gue jadi sedih nih. Kita nggak boleh ketawa, Wit. Iya. Ini gue balik ke topinya, gue balik. Oke. Kita harus ada serius. Italia gagal langsung ke lolos Piala Dunia setelah kalah 1-4. Iya. Emang kita udah tahu lah. Sejak mereka kalah 0-3 dari Norwegia udah tahu lah lu berapa pede banget udah tahu lah dia nggak bakalan lolos langsung. Iya. Yang jelas ngomongnya udah tahu. Jadi tersinggung nih. Kalau soal Italia cuma ke playoff udah gue bisa terima gitu ya. Iya. Cuman kenapa kalah 1-4 di kandang sendiri? Di San Siro lagi. Yang biasanya punya track record bagus ya. Iya, ini jadi presiden buruk gitu karena harusnya menang lah. Oke, nggak mungkin menang 9-0 kan. Si Italia masih bisa lolos sebetulnya kalau misalnya bisa menang 9-0, tapi kan mustahil lah menang 9-0. Ya udah nggak usah 9-0, menang 1 gol aja lah. Yang 1-0 di babak pertama dipertahanin dong gitu. Itu gua gua sampai maki-maki TV gua. Enggak maki-maki gua kan. Gua ngisian. Tapi menurut lu kenapa, Wit? Babak pertama kan bagus ya? Iya. Ini ada 2 point of view nih. Apakah Italia yang menurun ataukah memang si Solbakken, Ståle Solbakken pelatihnya Norwegia itu mampu merubah situasi di. Kalau gue bilang masalahnya di Italia. Norwegia itu bukan tim super. Satu-satunya pemain spesialnya Norwegia ya Erling Haaland doang. Coba lu lihat skuadnya. Siapa yang main di klub top gitu? Paling cuma Oscar Bob tapi kan nggak reguler juga di Man City. Paling cuma ada si siapa? Sorloth yang Atletico Madrid atau Odegaard di Arsenal, tapi kan Odegaard nggak ada dipanggil. Ini tim biasa aja sebetulnya. Jadi Italianya yang hancur. Tapi biasa aja 8 kali main 8 kali menang loh. Siapa? Norwegia. Nah 24 poin. Ya kan grupnya kayak gitu, yo. Grupnya kayak gitu. Ya. Ini grup yang seharusnya memang kalau buat Norwegia dan Italia nggak ada masalah gitu. Dan Norwegia membuktikan itu dan celakanya mereka juga menang lawan Italia dan 3-0 di pertandingan pertama itu ternyata bukan kebetulan. Kita masih menyangka Italia baru di awal musim nih, biasanya memang mereka terlambat panas gitu ya, liganya belum mulai. Kita memperkirakan itu, tapi sekarang kekalahan 1-4 ini kalau buat gua sih ya menjelaskan Italia memang udah levelnya mungkin udah bukan tim elit lagi di Eropa. Mereka harus banyak berbenah. Ya mudah memang mereka harus kalau sekarang lolos ke playoff, level mereka ada di situ.
Oke, sekarang gini, 2018 Gian Piero Ventura Ya. gagal. Ya. Meskipun sempat diganti Luigi Di Baggio ya. Ya, ya. Kemudian 2022 Roberto Mancini gagal. Meskipun kita harus terima kasih Mancini 2020 jadi Ya, bawa 2020, Piala ya. Eropa ya. 2025, 26. Lo lihat seperti apa? Apakah Gattuso, Ya, ya. meskipun di belakangnya ada Bonucci dan juga ada Buffon, Iya, iya. bisa membawa Italia di playoff? Kalau melihat calon-calon lawannya seharusnya nggak perlu takut lah Milan. Oke, lawannya siapa, Jawid? Italia. Jadi Italia harusnya lolos gitu. Cuman pertandingan lawan Norwegia itu memperlihatkan ini. Ini tim dalam kondisi mental yang nggak bagus sama sekali gitu ya. Gak ada leader ya? Ya nggak ada. Bukan cuma nggak ada leader yo, tapi ini mereka tekanan yang mereka rasakan gitu. 2 kali nggak lolos ke Piala Dunia, kalau sampai 3 kali itu akan jadi apa? Tragedi nasional itu buat Italia. Itu tekanannya begitu besar sampai waktu melawan Norwegia, benar kata Gattuso sih. Para pemainnya itu takut. Begitu Norwegia bisa ciptakan peluang itu langsung takut, langsung down, langsung nyalinya tuh ciut gitu. Tapi Nusa bagus mainnya ya. Nusa tendangannya tipis, Donnarumma lewat. Terus Haaland 2 menit 2 gol. Gila ini emang robot nih. Nah itu yang gue takutin. Kalau lawan Norwegia yang gitu aja takut. Iya, apalagi lain. Apalagi yang ini kan sama nih. Ya nggak beda jauh lah. Mungkin Italia nanti akan ketemu Swedia. Pot 4 ya? Ya, Di pot 4. dari pot 4. Ya. Swedia, mungkin Irlandia Utara, Ya. mungkin Wales, mungkin Rumania, atau bisa juga Macedonia Utara. Hah? Dia lagi? Iya, itu Swedia sama Macedonia Utara kan yang gagalin Italia 2018-2022 gitu. Ketemu Kalau lagi. mereka ketakutan lawan Norwegia, gue khawatir sih mereka juga akan sama gitu kondisinya nanti, takutnya ya. Tapi kalau dari segi kualitas sih harusnya nggak ada Oke. ketakutan itu. Ini mulus lah Italia. Italia kan di pot Oke. 1 sama Polandia, Ukraina sama ini tim yang jaraknya dengan tim yang ada di pot 2, 3, 4 itu agak jauh seharusnya. Agak jauh ya? Iya, jadi Harusnya lolos ya? harusnya nggak ada masalah buat Italia Kalau untuk in lolos. normal condition. Kalau normal, iya. Oke, tapi kalau melihat dari materi pemain, sebenarnya sih ya memang regenerasi terlambat. Iya, iya. Tapi kalau melihat dari materi pemain yang ada harusnya sih bisa. Iya, iya, betul. Gua sepakat. Ya memang bukan Italia zaman Nesta, zaman Cannavaro, zaman Del Piero, Totti, udah nggak ada pemain-pemain. Tapi kalau dibandingkan apple to apple antara dengan calon lawan mereka tuh masih unggul lah Italia. Iya. Ya. Tapi Jadi, lu, honestly lu megang Italia gak sih? Atau timnas lu apa? Selain Indonesia ya? Italia. Oh, Italia juga ya? Ya iya. Sama gue sama berarti ya? Ya iya. Iya. Dari zaman dulu gua Iya. Italia. Jadi ya kita yang penonton Tes10 TV sabar-sabar ya. Nanti Maret kita akan lawan tanggal 20 drawing. Drawing tanggal 20, kemudian pertandingannya bulan Maret. Dan itu cuma 1 kali main loh. Semifinal, final itu kan cuma sekali, jadi nggak ada 2 leg gitu. Oh, cuma sekali ya? Cuma di tempat sekali. netral? Iya, di tempat netral. Jadi nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Gitu. Gak apa-apa, gue tetap dapat job di RCTI, gak apa-apa, gue siaran. Yang penting itu. Dia yang, yang penting transferan guys. Ya. Alright, kita akan teka-teki Serie A. Ini TV-nya rusak. Abang YouTuber. Oke, pada musim 2009-2010, Inter memenangkan treble. Siapa top skor Nah ini. Inter musim tersebut? Gampang ini, Diego Milito lah. Ya, pasti. Ih. 22 gol. Ini salah satunya final Copa, Totti kartu merah. Nah, iya. Nendang Balotelli ya? Bener ya? Bener ya, kalau salah ya? Parah dah. Oke, siapa pelatih yang membawa Juventus meraih 5 Scudetto beruntun pada 2014 sampai 2019? Gampang banget. Siapa? Marcelo Lippi. Allegri. Allegri. Habis itu dia bawa Allegri, coba. Bener nggak? habis Allegri. itu dia bawa itu ya. Yeay. Bawa AC Milan ya. AC Milan dulu. AC Milan. dulu, kemudian Juventus. Ya. Siapa cetak gol terbanyak Atalanta sepanjang sejarah klub? Atalanta Allah. siapa ya? Aduh. Pemain lama ini kayaknya sih. Siapa ya? Tar. Itu yang kecil orangnya. Siapa? Papu Gomez. Ya, ikut deh. Aduh, Doni. Cristiano Doni. Iya. Emang lama sih dia di Atalanta. Wajar Cristiano kalau Doni itu banyak. kipernya Roma bukan ya? Bukan, beda lagi. Ya. Next.
Oke, siapa striker pertama? yang menembus 30 gol dalam satu musim Serie A dengan format 38 laga? 30 gol. Immobile bukan ya? Higuain. Clue dari mana? Dia kalau golin gini. Oh, Luca Toni. Iya. Oh, dia di Wah, Fiorentina iya, ya, iya. 2005, 2000. Luca Toni. Oh, tahun dia juara Piala Dunia. Juara Piala Dunia. Oh, Iya, itu satu gol. Betul. Mantap sekali. Siapa wasit pertama Italia yang memimpin final Piala Dunia sekaligus memimpin banyak lagi Serie A selama karirnya? Ya Allah, susah amat. Ini yang kemarin nih. pertanyaannya. Yang Rizzoli bukan ya? Bukan. Kalau nggak Rizzoli, Colina kayaknya. Bukan. Siapa? Bukan. Hah? Satu lagi tuh. Siapa? Bukan. Siapa? Paparesta. Ya, Colina. Ya, Colina. Kalau final Piala Dunia 2002 ya. Musim itu dia banyak. Ini rambutnya gondrong kan? Gondrong jenggotan. Serem Klub dah. mana dikenal dengan julukan I Grifoni? Grifoni. Genoa. Wah. De Rossi. Yoi. Yeah. Timnya Daniel De Rossi. Susah amat nih AS pertanyaan. Parma terkenal dengan jajaran pemain bintang tahun 90-an. Siapa kapten mereka saat juara Piala UEFA di 99? Buset. Siapa ya 99? Lorenzo Minotti bukan? Nestor Sonsini. Yeah! Itu dia. Oke. Itulah Tawa TV Serie A yang tentunya selalu membuat kita ketawa ya. Jadi kalau misalnya kita ada yang sedih kurang tapi nih. sopan, Balik ya lagi topinya nikmatin deh. saja. Aduh. Ini loh, bapak-bapak ya, bapak-bapak menunggu Italia lolos ke Piala Dunia. Jadi Mit, menurut lu kalau 3 kali ini tragedi ya? Tragedi lah. Ini Itali loh, 4 kali Iya. juara dunia. Sekali nggak lolos aja tuh udah ini malu-maluin. Iya. Tapi Ini kalau udah 2000 jumlah pesertanya udah ditambah, masih nggak lolos juga. Tapi kan Eropa cuma 16. Ini juga jadi Oke. Apa? Oh, closing, disuruh closing. Kita kelamaan ngomong katanya. Ya, oke. Ya, boleh lah. Ewit. Pantun ya. Ya. Di Napoli, ombak biru menyambut hari petang. Cakep. Scott McTominay menjaga tempo seperti seorang komandan. Cakep. Højlund menembus lawan bagai kilatan terang. Cakep. Parthenope berjuang keras musim baru penuh harapan. Tarik Mentari menyapa kota Milano. Cakep. Inter dan Lautaro terus berburu tahta. Cakep. Rafael menari di kiri membawa pesona. Derby della Madonnina pun makin penuh cerita. Lagi, di Turin sorak fans memecah sunyi. Cakep. Kalulu menjaga barisan kokoh seperti baja murni. Cakep. Dusan Vlahovic membawa Juve penuh berani. Cakep. Saksikan terus Tawa Tiri Serie A di T10 T10 TV.